Halo Capricorn, kembali kita reading lagi bersama aku Maila ya. Kali ini kita akan bertemakan tentang perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu saat ini. Ya, semoga itu baik-baik ya. Amin. Dan aku doakan juga buat Capricorn semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Nah, Capricorn, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Capricorn, kita shuffle kartunya, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya, jika ada. Kita akan lihat di sini tentang perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu saat ini ataupun dalam waktu dekat. Kita akan tarik energi dulu. Kita akan tarik 3 energi ya. Perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu. Oke. Ada courage change. Capricorn di sini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik. Wah, ininya nggak kelihatan ya. Nah, baik buat Capricorn, kita akan lihat di sini ada di bottomnya kamu ya. Kita bercerita tentang perubahan hidup kamu ya, perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat ataupun sampai di akhir tahun 2022 ini ya. Nah, kita lihat di sini ada career change. Ya, sepertinya di sini aku melihat ya, aku merasakan ada beban berat yang kamu pikul saat ini dalam masalah tentang keuangan kamu ataupun finansial kamu ataupun tentang karirnya kamu. Ya, kalau aku lihat mungkin selama ini kamu berjuang ya. Mungkin sudah banyak usaha yang kamu lakukan, tapi mungkin belum ada hasil, belum ada kelihatan hasilnya. Tapi kamu tetap terus berjuang, kalau aku lihat di sini ya. Nah, apapun caranya, apapun yang kamu lakukan itu selalu selalu ada dalam hati kamu, maksudnya itu selalu berdasarkan hati dan perasaan ataupun, memang keinginan kamu. Memang dari dalam hati kamu itu, selalu begitu ingin merubah semuanya gitu loh, dalam hal karir ataupun finansialnya kamu. Mungkin kamu sudah capek ya, "Aku sudah capek berjuang nih, aku sudah lelah berjuang, aku sudah berusaha ini, berusaha itu, tapi kenapa kok sampai saat ini itu belum ada kemajuan ataupun belum ada hasilnya." Nah, itu juga berdampak ya dari, eee, seperti apa ya, dari pekerjaan yang kamu itu, dari karir yang kamu itu berdampak ke masalah percintaannya kamu, itu yang membuat kamu sangat berat sekali hidup kamu saat ini, ya ataupun sebelumnya, oke. Nah, di sini adalah tentang career ya. Nah, di sini juga ada travel. Travel ini ya sepertinya kamu akan melakukan suatu perjalanan ya nantinya ya, atau bisa saja kamu akan mengalami perubahan, bisa saja kamu akan dibawa ataupun kamu akan diberikan suatu jalan oleh semesta, ya. Di mana jalan itu adalah menuju sesuatu yang untuk kesuksesan kamu ataupun suatu kesempatan yang akan kamu raih nantinya, ya. Semoga perubahan itu akan terlihat jelas sekali oleh kamu. Karena kamu juga tadi kan ya, rata-rata itu orang-orang mungkin kamu belum pernah ketemu dengan orang yang tulus, orang yang ikhlas bersama kamu. Mungkin banyak orang yang mungkin hanya melihat kamu itu dari segi materi atau finansial. Secara mungkin kamu saat ini lagi berjuang ya untuk itu, sehingga mungkin orang banyak menjauhi kamu. Itu yang aku lihat ya. Sehingga percintaan kamu juga berefek ke sana gitu loh. Jadi seakan-akan orang-orang tidak pernah melihat kamu itu hanya dengan sebelah mata gitu loh. Jadi seakan-akan kamu di sini akan diberikan suatu perjalanan oleh Tuhan ataupun suatu jalan hidup kamu, di mana di sana akan ada kesempatan, akan ada peluang buat kamu untuk merubah semuanya, ya. Kalau aku lihat seperti itu ya. Ada travel di sini, your life purpose involve traveling. Jadi sebenarnya ya kalau kita, eee, kaitkan dengan, judul ini ataupun dari, bottom of the deck-nya kamu gitu ya, itu akan ada perubahan besar sekali dari perjalanan yang kamu lakukan nantinya gitu ya. Nah, di sini juga ada kristal dan akhirnya ya kamu akan apa ya, your connection to crystal.
and gemstone is a channel for healing energy. Mungkin dari perjalanan inilah kamu mungkin bisa healing, kamu bisa menyembuhkan hati kamu, menyembuhkan hidup kamu ataupun menyembuhkan kondisi kamu ya. Mungkin selama ini kamu sudah berjuang, sudah berusaha sekuat tenaga, ya mungkin kamu sudah habis-habisan juga ya dalam hal tenaga, pikiran dan hati kamu ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan kepada kamu. Disitulah kamu akan merasakan penyembuhan diri kamu. Di mana bahwa ya semua hidup yang aku lalui ini adalah suatu proses ternyata gitu ya. Proses buat aku, proses pendewasaan hidup aku, proses aku menuju kebahagiaan. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan itu akan terjadi di sini ya. Karena kalau aku lihat sih, ya nggak mungkin. Kita itu pasti ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Tapi berusahalah jangan selalu di bawah gitu loh. Karena jika kita sudah merasa di bawah, kita juga harus berjuang lagi. Tapi saat kita di bawah tanpa kita perjuangkan, itu juga tidak akan ada hasilnya. Jadi hidup itu memang harus diperjuangkan. Walaupun memang merasa belum ada hasilnya, tetap kita harus usaha dan terus berdoa. Karena harapan-harapan itu akan selalu ada buat kamu. Di sini akan ada sesuatu yang menyinari kamu nantinya. Akan ada satu harapan dan kesempatan yang akan kamu miliki nanti. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini energi berikutnya. Di sini ada leadership. Take charge of this situation. Jadi akhirnya kamu akan bisa menjadi seorang leadership. Bisa saja dengan adanya perjalanan hidup kamu, perjalanan karirnya kamu ataupun perjalanan cinta kamu, akhirnya orang melihat kamu ternyata punya potensi. Ternyata kamu itu punya kualitas. Hanya saja mungkin Tuhan belum memberikan jalannya di waktu itu gitu ya. Dan mungkin ada saatnya atau mungkin saat kamu butuhkan, Tuhan itu akan menunjukkan bahwa ini loh kesempatan kamu, ini loh harapan kamu, ini loh mimpi kamu yang selama ini ya mungkin akan terwujud gitu loh. Jadi perubahan besar itu akan selalu ada sebenarnya jika kita mau berusaha dan berdoa di sini. Oke, itu. Dan akhirnya kamu di sini akan merasakan kesuksesan kamu, di mana cita-cita kamu itu mungkin mau menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang leadership dan akhirnya di sini terwujud. Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan nantinya. Ya, saat inilah kamu butuhkan itu, leadership. Ya, perubahan itu memang sangat luar biasa ya kamu rasakan. Dimana mungkin perjuangan kamu juga begitu berat ya, beban kamu juga begitu berat dulunya. Sehingga mungkin kamu merasa bahwa ya harus ada aku perjuangkan, harus benar-benar aku perjuangkan di sini. Ya, ini untuk energi kamu ya. Kita akan lihat di sini. Dari kartu tarot ya, kita akan ambil kartu tarot dulu. Oke. Bagi Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Itu khusus zodiak Capricorn selalu kita lampirkan ya, khusus Capricorn. Dan untuk melihat zodiak pasangan ataupun kepo sama pasangannya ya silakan lihat di tentang channel kita ya. Oke. Baik, buat Capricorn, fokus ke kartu ini, kita akan shuffle kartunya lagi. Kita akan lihat ceritanya seperti apa di sini. Buat Capricorn, perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di sini. Oke, kita akan turunkan kartunya. Semua. Perubahan besar yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Apa itu? Kita akan cek di sini. Oke, kita turunkan dulu ya. Capricorn, kamu jangan bersedih jika beban berat itu ada dalam hidup kamu saat ini. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu ya. Kamu jangan khawatir. Tetap terus berusaha dan berdoa. Oke. Dua lagi. Oke. Kita akan lihat dulu ya. Zodiak yang dealing dengan kamu saat ini. Nanti seandainya di sini kita tidak menyebutkan zodiak pasangan kamu ataupun yang orang yang kamu fokuskan. Nah, tapi ceritanya masuk ke dalam kehidupan kamu itu artinya soulmate ya. Tidak harus ada zodiaknya ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke.
Ada Cancer versus Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri ya. Di sini juga ada Scorpio, ada The Devil juga, ada Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kayaknya di sininya kuat adalah elemen udara ya. Oke, dan elemen air juga. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini, buat Capricorn. Kita melihat di sini ada Page of Wands. Akan ada nih, di sini ada Page of Wands untuk bottom of the deck-nya kamu. Terlihat jelas sekali bahwa Eight of Swords itu memang ya, terlihat jelas sekali kamu dulu itu begitu berat ya, pikiran kamu, beban kamu begitu berat sekali. Banyak masalah yang kamu hadapi, banyak hal-hal mungkin yang tanpa kamu sadari itu membuat diri kamu itu sulit untuk berpikir, sulit untuk bertindak gitu ya. Secara begitu berat beban yang kamu alami, begitu berat masalah yang kamu hadapi ya. Tapi semua itu tetap kamu bisa pertahankan. Hidup kamu tetap bisa bertahan sampai saat detik ini gitu ya. Dan kamu masih ya masih terlihat sehat-sehat aja ya, tapi itu sebenarnya tampak di luar aja. Sebenarnya dalam hati kamu itu begitu hancur dengan apa yang sudah kamu hadapi. Tapi itu semua tidak menjadi kendala ya buat kamu, ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ada Four of Swords dan ada King of Swords dan King of Cup. Di sini sepertinya memang ya saatnya kamu pasrah. Pernah kamu di titik jenuh, pernah kamu di titik pasrah gitu ya. Aku pasrah dengan apa yang aku hadapi saat ini. Karena sudah banyak perjuangan yang kamu lakukan, sudah banyak usaha yang kamu lakukan, tapi semua itu ya hanya menunggu waktu. Menunggu waktu kapan Tuhan akan memberikan keajaiban buat kamu. Ya, itu yang terlihat di sini. Ada King of Swords. Pemikiran yang mungkin waktu kemarin ya ataupun sebelumnya kamu merasakan bahwa, "Ya aku pasrah saat ini, tapi aku sudah berjuang." Perjuangan aku itu saat ini ya adalah berdoa. Meminta kepada Tuhan. Mungkin usaha lain sudah aku lakukan, tapi saatnya aku meminta lagi kepada Tuhan dan aku tidak akan pernah bosan. Disinilah ada energi kamu buat Capricorn di mana kamu berusaha untuk lepas dari kondisi yang saat ini kamu alami. Jadi perubahan besar itu akan selalu terjadi buat kamu saat kamu sudah, merasakan bahwa ya akan ada suatu keajaiban Tuhan berikan kepada kamu, ya. Karena terlihat di sini akan ada suatu keajaiban ya, akan ada sesuatu sinar yang akan menerangi kamu nantinya, menerangi perjalanan hidup kamu. Jadi kamu inilah cerita hidup kamu yang sebenarnya ya, kalau aku lihat ya sebelumnya ataupun saat ini ataupun nanti ke depan, ya. Tapi ya, semoga nanti ke depan kamu tetap terus perjuangkan apa yang menjadi hak kamu, apa itu menjadi kebahagiaan kamu ya. Jangan kamu, "Wah aku sudah bahagia kok, ya udah aku nggak doa lagi, aku nggak usah lagi, cukup aku diam aja, cukup aku duduk tenang aja," gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus berjuang, tetap kita harus berdoa, agar hidup kita itu akan stabil ya. Karena di sini aku lihat ya, dari sebagian dari kamu, mungkin hidupnya yang di awal itu belum pernah seimbang ya, belum ada perubahan-perubahan sama sekali, hidupnya mungkin yang morat-marit, mungkin dari segi perasaan, dari hidup percintaannya dia gitu ya, dari masalah keuangannya dia, itu begitu sangat berat ya sebenarnya. Itu yang menjadi pikiran kamu. Nah, aku lihat di sini ya ada kristal ya di bottom ini. Kalau aku lihat diceritain ini ya, sebelumnya kamu memiliki satu hubungan yang benar-benar dengan seseorang yang menjadi faktor, bermasalah dalam hubungan kamu itu adalah segi energi ketiga. Bisa saja di situ antara kamu dengan dia, dengan seseorang yang kamu fokuskan saat ini ataupun sebelumnya, itu dia ataupun kamu di sini karena bisa vice versa ya, bisa saja hadir orang ketiga. Di situ yang membuat masalah hubungan kamu dengan dia. Di situ ada the devil. The devil itu adalah energi orang ketiga ataupun energi negatif di sini. Atau mungkin sesuatu apa ya, yang menjadi masalah dalam hubungan kami itu, apakah itu keegonya dia ataukah memang dia sering on off sama kamu, atau dia mungkin, hanya mencari pelarian buat kamu, ya bisa saja itu terjadi dalam hidup kamu. Atau memang dia hanya memanfaatkan kamu. Saat kamu sudah tidak punya apa-apa, dia lalu meninggalkan kamu. Ada sesuatu yang berakhir di sini sebenarnya ya. Nah, tetapi kartu D di sini bisa diartikan bahwa akan ada suatu kesempatan ya, karena ada sesuatu yang menyinari kamu, sehingga hubungan itu akan terjalin kembali. Apakah di sini dengan seseorang di masa lalu? Apakah di sini dengan seseorang yang benar-benar pendatang baru ya, orang baru ya, atau bisa saja orang lama versi terbaru?
Bisa saja itu terjadi karena di sini ada energi, ketiga, orang ketiga di mana kamu, jika ada masalah seperti ini mungkin kamu ya, sebagian dari kamu itu lebih tidak ingin melanjutkan hubungan itu, lebih menarik diri ya dari hubungan itu. Sehingga hubungan itu berakhir dan akhirnya kamu, merubah merubah cara berpikir kamu, merubah sikap dan tingkah kamu gitu ya, secara mungkin kamu tidak ingin lagi nih terhubung dengan dia, orang di masa lalu, dan kamu lebih memilih untuk, fase baru kamu ataupun hidup baru kamu, ya. Ini begininya kamu di sini. Karena di sini ada Nine of Cup, ya. Nine of Cup ini akhirnya kamu merasa puas sih. Puas kenapa? Kamu bisa berhasil lepas dari dia. Secara kamu menyadari ya, itulah perubahan yang ingin kamu lakukan. Bisa lepas dari dia, seseorang yang mungkin menyakiti kamu, seseorang yang mungkin sudah mengkhianati kamu, dan akhirnya kamu memiliki fase baru di sini. Ini begininya kamu. Kamu menginginkan orang baru. Bisa saja nanti ya kita akan lihat siapakah orang itu. Oke. Karena di sini akan banyak ya, seseorang yang memiliki perasaan terhadap kamu, atau mungkin akan banyak seseorang yang, bisa dekat dengan kamu ya, karena terlihat kamu itu bersinar saat ini, karena bisa lepas dari seseorang yang mungkin toksik ataupun dia manipulatif ya. Nah itu yang terlihat di sini, oke, buat Capricorn. Nah kita akan lihat lagi di sini, apalagi yang terjadi, di leadership kamu. Nah, di Emperor ini menggambarkan kamu itu sepertinya pantas ya buat menjadi seorang yang, leadership atau seorang pemimpin. Karena di sini ada Emperor. Tapi di sini kamu juga harus bisa menghilangkan sifat, di mana kamu ya mungkin sifat jelek. Namanya kita manusia ya, pasti kita punya sifat jelek, pasti kita punya kekurangan, pasti kita punya sesuatu yang mungkin tidak orang lain sukai ya. Di sini kamu harus berusaha harus bisa berusaha untuk memperbaiki diri kamu agar mungkin terlihat, kamu orang yang bijak, orang yang bijaksana, orang yang, bisa menjadi tauladan ya bagi orang-orang banyak gitu ya, ini. Dan akhirnya kamu berhasil ya di sini. Akan ada satu gambaran kesempatan kamu, ya di sini ada Ten of Pentacles, ini ada satu kebahagiaan ya, menggambarkan kamu itu akan menjadi seseorang yang begitu sangat, apa ya, bisa dikatakan sukses dalam hal finansial ataupun karir, dan sukses dalam berumah tangga ataupun dalam hubungan asmara kamu. Karena di sini ada energi kamu ingin memulai kembali hidup kamu. Ini pasti kamu, pasti baru kamu, ini begininya kamu di sini, ya. Sehingga ini yang kamu dapatkan hasilnya, berkat perjuangan kamu. Karena perubahan itu akan selalu ada jika kamu memang menginginkannya, gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini ada Page of Swords. Pemikiran-pemikiran kamu selama ini atau impian-impian kamu selama ini akhirnya kamu mulai saat ini. Akan kamu mulai perubahan itu. Perubahan dari segi apapun. Baik itu dari segi finansial kamu, dari segi percintaannya kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan cash-nya kamu ya. Tetapi intinya di sini kamu harus bisa berusaha dan memperjuangkan semuanya. Jika kamu stuck, tidak ada actionnya, tidak ada usahanya ya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa ya di sini. Oke. Nah, itu yang akan terlihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini, pesan buat kamu, apa yang ada pesan buat kamu di sini buat Capricorn? Apa di sini yang akan menjadi pesan buat kamu? Kita akan lihat di sini. Oke. Kita akan ambil kartu terbang ya. Satu lagi. Oke. Nah, kita bacakan dulu di sini di bottomnya kamu. Ini kita ada pesan ataupun sesuatu ya buat kamu. Bisa saja ini menjadi motivasi buat kamu atau pencerahan buat kamu ya. Ada 3 ekor kucing lagi makan. Sisa makanan di tengah jalan. Ya. Ada 3 ekor kucing lagi makan sisa makanan di tengah jalan itu ya. Ada mobil lewat, 2 kucing kabur karena takut tertabrak. Yang satu masih fokus dengan makanannya. Karena yang 2 sudah kabur. Akhirnya dia dapat semua makanannya. Nah, ini sebenarnya ini apa ya? Kalau kita lihat ceritanya, ya ada 3 ekor kucing ya melihat makan di tengah jalan, tapi ada mobil lewat nih, yang 2 takut tertabrak. Nah, itulah ketakutan dia. Ya, jadi kita di sini harus bisa, hilangkan ketakutan itu.
Nah, hilangkan ketakutan, kita tetap berusaha ya, berusaha untuk, mengelak dari mobil itu, tapi tetap kita untuk, menikmati makanan itu. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah usaha kita. Intinya sih di sini kamu tetap harus berjuang, berusaha dan berdoa agar dia nih, kucing ini tidak tertabrak, tapi dia tetap bisa menikmati makanan itu, oke? Nah, itulah kalau kita, gambarkan ya di kartu ini. Nah, apalagi di sini yang akan terbaca, karena kartunya ini ya, nanti nanti juga bahagia lagi gitu ya. Nah, jadi semuanya itu butuh proses ya. Kalau Allah mudah marah, mungkin kita udah paling sering dimarahin. Tapi buktinya sekarang kita masih dikasih kesempatan kan. Artinya Allah sayang banget sama kita. Jadi segala sesuatu itu kamu jangan berburuk sangka dengan kehidupan kamu, dengan nasib kamu. Karena kadang kala masalah yang kita hadapi itu adalah proses untuk hidup kita gitu loh. Proses pendewasaan kita, proses kita menuju kebahagiaan ya. Kamu mungkin tidak akan menyadari hal itu, tapi itu pasti akan kamu ingat saat kamu menerima kebahagiaan, saat kamu menerima perubahan dalam hidup kamu tuh, kamu akan mengingat hal-hal yang menjadi membuat kamu, sedih ataupun masalah yang pernah kamu alami, oke? Di sini ada lagi, yang aku tahu Allah nggak mungkin menelantarkan hambanya. Iya benar, nggak mungkin. Hanya saja, apakah kita bersyukur, apakah kita selalu berusaha dan berdoa, nah itu intinya. Karena hidup ini adalah, ya milik Tuhan, sama semuanya, baik, teman-teman yang non-muslim atau muslim, ya kita semua sama. Tuhan kita sama dan tujuannya itu adalah sama, untuk kebaikan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau haus tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak, kan itu urusan tubuh kita, ya kan? Kalau ingin sesuatu tugas kita, ya usaha dan berdoa. Masalah hasil percayakan kepada Tuhan, ya. Intinya di sini kita harus berusaha dan berdoa. Jadi urusan hasil Tuhan yang akan menentukan. Jadi tetap kita berusaha. Saat kita berusaha, nggak mungkin Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Hanya saja kadangkala Tuhan itu, mungkin mengabulkan doa kita kita itu ya saat kita membutuhkan gitu ya, bukan saat kita memikirkan gitu. Nah, ini ada lagi terakhir kartunya, sering nggak ngerasa ingin seperti orang lain? Nggak apa-apa, itu biasa kok. Cuman yang harus dipikirkan adalah mereka juga punya kesedihan, cuma mereka udah bisa ngontrol. Iya. Jadi adapun masalah sebenarnya kita itu harus bisa ngontrol ya. Apapun kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun, kita harus tetap selalu berpikir positif agar hidup kita itu bisa selalu bahagia, oke? Nah, kita lihat di sini. Tadi kita bicara tentang seseorang ya, yang mungkin saat ini lagi berdilin dengan kamu, apakah nanti dia akan menjadi jodoh kamu, apakah dia nanti yang saat ini, lagi TTM sama kamu ya. Kita akan lihat di sini, ada kartu apa ya, huruf ya, kita akan lihat di sini, inisial huruf yang akan dekat dengan kamu ataupun yang saat ini lagi berdilin dengan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat. Oke. Terbalik ya. Kita ambil di sini ada monyet, monkey. Kita ambil ini apa? Oh, ada huruf A. Inisial A. Ya, kita di sini ada kata-katanya ya. Memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Nah, itulah. Ya, ini yang kita bicarakan tadi, saat kamu memiliki masalah, saat kamu dulu mempunyai beban berat dalam hidup kamu, saat kamu sudah melepaskan beban itu, artinya kamu akan sembuh dari masa lalu itu. Dan kamu ke depannya akan bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang betul-betul yang kamu harapkan ya. Di sini ada kartu angka apa ya, huruf A. Di sini kita ambil lagi inisialnya, ada L ya. Lepaskan, biarkan situasi ini berkembang secara alami. Ya benar, tidak ya kalau misalnya nih kita contoh, kamu memiliki seseorang yang kamu sayang atau cinta, tapi ya, kamu itu tidak bisa memaksakan dia harus juga mencintai kamu, tidak. Begitu juga masalah, kamu tidak bisa, apa ya, pending masalah itu datang, enggak. Masalah itu tetap selalu datang tanpa kita sadari justru. Ya disitulah kita harus bisa melepaskan, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita terima, dan apa yang harus kita perbuat ya, seperti itu. Oke, itu ada huruf L ya, inisial L. Siapa dia? Oke.
ada huruf B, inisial B. Maaf. Bebaskan diri kamu, sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Ya, saat kamu punya masalah, saat kamu mungkin ditinggalkan oleh seseorang, fokuslah ke diri kamu sendiri. Karena dengan begitu kamu akan menemukan kebahagiaan kamu ya. Oke, kamu harus bisa apa ya, berdamai dengan diri kamu sendiri ya. Oke, di sini apalagi inisialnya A, B tadi ya, ini J. Ada kata jujur di sini. Jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang harus kamu lakukan, karena hanya dengan jujur pada diri sendiri kamu bisa jujur pada orang lain. Ya, benar. Itu inisial eee, yang akan berdiri dengan kamu ya. Kita ambil 2 lagi ya. Satu lagi, ada F, pengagum rahasia. Seseorang memiliki perasaan yang lebih dalam. Ini huruf inisialnya F nih, siapa nih? Fanta kah? Freddy kah? Apa siapakah ya? Oke, itu. Dan selanjutnya, kata terakhir ya untuk inisial, ada huruf H, cinta sejati. Romansa seumur hidup yang akan kamu rasakan. Nah, disinilah kamu akan merasakan bahwa hidup yang benar-benar bahagia nantinya saat kamu mengalami suatu masalah, beban berat dalam hidup kamu, akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan ya, dengan seseorang yang betul-betul cinta sejati bagi kamu. Nah, ini kita gambarkan dari segi, percintaannya kamu. Kalau dari segi, finansial kamu sih tadi udah kita jelaskan bahwa kamu akan mengalami suatu fase baru ataupun suatu perubahan cukup besar ya, kamu akan sukses karena kamu di sini akan menjadi leadership ya. Oke, buat Capricorn mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat buat kamu, semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.